Halo teman-teman, selamat siang. Terima kasih telah membuka video ini. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian cara mengkarantina kura-kura yang baru datang sebelum dimasukin ke kolam sana, oke? Jadi tadi aku habis aja beli kura-kura, habis COD tadi. Nah ini diwadahin pakai karung beras Maharani. Jadi sebelum dimasukin biasanya aku karantina terlebih dahulu, soalnya kan buat jaga-jaga, kita nggak tahu perawatan orang sebelumnya itu kayak apa. Takutnya kolamnya itu kan kotor terus bawa parasit, takutnya bikin penyakit atau bikin kura-kura yang sudah ada di sini itu bikin nambah sakit sama bawa penyakit baru. Pokoknya intinya itu buat pencegahan biar nggak ada penyakit di kolamku yang ini. Jadi sebelumnya kita buka terlebih dahulu kura-kuranya seperti apa. Nih, bentar kita ambil dulu coy. Wah, ini kura-kuranya, fokusin dulu bentar. Ini kura-kura Brazil, ukuran kurang lebih berapa ya? Ya masih di bawah 20 sentian, tapi ini betina ya. Ekornya kita singkirin dulu ini ya. Betina, ada sel root sih. Nah ini kemungkinan kolamnya itu kotor, makanya ada sel root. Terus kita lihat juga ini kotor banget. Nah kita lihat pasti karakternya biasanya galak tuh, galak banget tuh. Emang jarang rawat sih kayaknya ini kura-kura, makanya aku mau karantina terlebih dahulu lah. Karantinanya itu bagaimana sebelum dimasukin ke kolam? Yang pertama itu biasanya aku bakalan nyuci, kita bersihin dulu, cuci kura-kuranya terlebih dahulu. Bentar ya, kita siapin dulu. Kabur toplot. Kita masukin ember dulu aja biar gampang. Nah, masukin ember, terus kita isi air dulu aja. Isi air, nggak perlu banyak-banyak, yang penting bisa kita gosok. Kita siapin, ambil nih sikat. Ntar deh, kita taruh aja ntar biar kelihatan. Nah kita sikat coy, kita sikat dulu biar bersih gitu ya. Sikat biar parasitnya pada hilang, jadi nanti pas masuk di kolam itu aman. Nah, bawahnya juga ini loh, sel root nih, sel root. Fokusin dulu coy. Nah ini sel root ya, kelihatan pada cekung. Ini tuh kita pancing, gigit coy. Galak banget, kelihatan nggak pernah dirawat, nggak pernah dihandle gitu. Airnya kita buang, kita isi air. Kita masukin. Ini kura-kuranya kita masukin ke ember terlebih dahulu. Jadi biasanya sebelum aku masukin kura-kura baru ke kolam itu, buat pencegahan, buat menghindarin parasit kayak penyakit jamur ataupun yang lainnya, aku biasanya itu kasih satu obat. Bentar aku ambil dulu. Jadi, nah, aku itu biasa kasih buat karantina ini Ariklavin Plus. Untuk mereknya kita bisa tutup aja, yang penting Ariklavin Plus. Jadi ini tuh biasanya sebenarnya buat obat ikan, tapi biasanya aku juga pakai buat kura-kura. Ini tuh untuk infeksi kulit, infeksi pada ikan, atau punya yang penyakit pada ikan. Untuk pencegahan biasanya aku juga pakai buat kura-kura yang baru datang.
Jadi takutnya dia juga kan tadi ada cell root, berarti kemungkinan ada jamur sebelumnya. Kemudian pemakaiannya itu kan 5-10 mili itu untuk 50 sampai 100 liter, berarti kita pakai beberapa tetes aja karena ini semua airnya juga paling beberapa liter. Nah, untuk pengobatannya itu lebih banyak kita pakai yang pencegahan aja, kita paling pakai 2-3 tetes, terus kita diamkan selama 5 menit. Kalau enggak pokoknya kita tetesin dulu aja. Nah, kita buka ya, 1, 2, 3, kasih 4 aja nggak apa-apa, 4 tetes. Nah ini tuh nggak apa-apa ya buat ini, nah kita aduk dulu aja nggak apa-apa. Airnya itu biasanya berwarna hijau, terus lama-kelamaan akan lama-kelamaan bakalan normal sendiri atau bening lagi. Kalau sudah kita jemur, kita jemur nggak usah lama-lama, paling 2 menit cukup. Kita jemur buat kura-kuranya juga biar sehat. Ini jam setengah 12 sih nggak apa-apa lah, cuma sebentar doang, paling 2 menit aku jemur biar keadaannya itu, dia itu takutnya kan jarang jemur juga. Nah makanya kita jemur, terus baru kita cuci lagi, nanti kita baru masukin ke kolam. Nah dia kayaknya seneng banget buat dijemur. Sebenarnya kalau jemur kura-kura itu nggak terlalu ada patokan jam-jamnya berapa, soalnya kura-kura itu butuhnya panas. Nah kalau misal butuh kayak sinar UVB itu kan emang adanya itu antara jam 8 sampai jam 10. Nah tapi kura-kura itu sendiri butuh panas buat stabilin tubuhnya. Soalnya kan kura-kura itu hewan berdarah dingin, jadi dia butuh panas dari luar agar badannya itu stabil. Lihat, ini agresif banget. Pokoknya sekiranya cukup, nanti kita bakal cuci lagi ininya, kura-kuranya. Nah, ya ini dulu nggak apa-apa. Kayaknya cukup sih, nggak usah lama-lama, ini udah terlalu panas juga. Nah kalau udah kita taruh sini lagi. Nah kita nyalain air, kita bilas. Kita bilas. Kalau sudah, kita baru masukin kura-kuranya itu ke kolam. Dan ingat, nggak boleh dicemplungin ke kolamnya langsung, kita harus taruh di daratan biar kura-kuranya itu adaptasi. Soalnya takutnya kalau misalnya ke air, soalnya di situ banyak teritori kura-kura yang lebih lama di sini, takutnya malah langsung diserang. Jadi biar dia adaptasi, kita taruh di daratan terlebih dahulu aja biar dia adaptasi. Nah, biarin dia adaptasi. Nah, ya dia ketemu ambon, biarin aja nggak apa-apa. Soalnya kalau langsung ke darat, langsung ke air, takutnya dia malah stres, diserang sama yang itu seniornya itu yang di sini. Nah jam segini tuh tadi pada berjemur, cuma udah ada beberapa yang takut jadi pada nyemplung ke air. Nah ini masih di sini, kita lihat aja nggak apa-apa. Nah, kita lihat dia masih sudah adaptasi. Dia malah kayaknya sekalian berjemur. Dia juga pasti kayaknya tuh, dia langsung panik ketemu kura-kura lain, soalnya dia tuh kayaknya biasa ditempatin di tempat yang sendirian. Makanya dia kayak masih asing gitu di tempat yang banyak teman-temannya ini. Oke, kita pantau terus. Dia malah santai kayaknya, malah mau berjemur. Ada ambon naik, ambon jantan. Nah dia malah santai-santai. Nah ini udah mulai jalan.
biarin aja biar nggak stres. Nah ini yang kemarin telur, ini telurnya belum tahu, belum aku cek apakah fertil atau enggak. Nah ini udah mulai jalan tuh, udah mulai jalan, semoga aja nanti bisa jadi indukan, soalnya ini kan betina, bisa jadi indukan dan telur sampai menghasilkan keturunan yang banyak di kolam ini. Kita ikutin. Nah, kita lihat respon dari yang lain tuh, renangnya aja dia susah, kemungkinan dia jarang ada di air, jadi dia renang aja langsung ngambang. Dan ciri-cirinya itu, ngambangnya itu yaitu tempurungnya itu masih ada di atas di permukaan air. Biasanya itu kalau yang sehat pasti seperti ini, meskipun ngambang tapi dia itu tempurungnya nggak terlalu naik. Nah ini tuh masih naik, dan buat berenang ke dalam itu biasanya dia itu susah, karena dia kemungkinan satu selalu di darat tuh, dia malah nyerang kura-kura lain. Nah ini yang bahaya tuh, dia galak ternyata sama kura-kura lain. Takutnya nyerang kura-kura yang kecil. Dia kayaknya nyerang kura-kura yang kecil. Nah dari aja dia tuh, dia renangnya itu susah, itu nggak bisa. Nah dia udah mulai jalan-jalan tapi memaksa apa namanya, kayak ngapung terus gitu loh. Mending kita coba kasih makan aja, ntar kita ambil pakan biasa, pakannya nggak usah banyak-banyak ini mah, siang soalnya paling aku satu paker ini. Kita kasih makan ya, kita coba tes tuh bener, dia kayaknya emang jarang dikasih makan nih. Yang ini ya, yang ini dia emang jarang dikasih makan. Tak kasih makan langsung rakus banget, memang kelaparan dia, kelihatan nggak terawat tuh. Sama kasih makan ini guys, sama ikan-ikan itu kalau makan. Lihat dia bener-bener rakus, saya nggak pernah dikasih makan. Udah, semoga setelah ini dia sehat lagi, bisa berenang ke dalam, bisa menyelam. Soalnya ini tuh kayaknya agak kurang sehat juga. Dilihat dari ini ya, cara berenangnya juga aja udah beda. Kayaknya emang paling ditaruhnya di ember, jadi jarang di full air yang dalam gini. Kan kolamku kurang lebih berapa ya, 30 sentian, ada 30 cm di dalamannya itu. Nah, lihat dia udah makan, dia mulai nyaman ya. Semoga bisa jadi indukan yang bagus, yang banyak ngasilin keturunan di kolam ini. Oke, segitu aja teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Udah gitu aja ya, makasih, mantap.